salam. Kembali lagi saya persembahkan video saya yang kedua yang ditujukan untuk tugas kuliah saya di mata kuliah diagnostik, dimana di dalam pembahasan ini saya menggunakan membahas salah satu bab di buku Henry Kellerman and Anthony Bowery, buku Handbook of Psychodiagnostic. Jadi dalam bab-bab sebelumnya bahwa seorang terapis atau seorang psikiater itu memerlukan beberapa testing sebelum melakukan penegakan diagnosa terhadap salah satu klien kasusnya. Jadi seorang psikiater atau seorang terapis itu tidak bisa serta-merta langsung ketika klien datang menceritakan, tidak langsung tahu bahwa istilahnya, oh kamu anxiety disorder, oh kamu PTSD, oh kamu ternyata ada gangguan skizofrenia atau borderline atau apapun gitu. Tidak seperti itu. Dalam hal ini seorang psikoterapis, baik itu terapisnya itu sendiri maupun seorang psikiater, melakukan beberapa uji tes. Yang pertama itu adalah wawancara atau interview, ya seperti yang pertama kita pernah bahas sebelumnya, bahwa interview itu cukup dilakukan bagi kasus-kasus tertentu, seperti kasus yang memang istilahnya masih dalam taraf masalah, bukan gangguan. Pun bisa gangguan dalam arti kata gangguan ringan, contoh seperti depresi ringan, seperti itu gitu. Jadi itu pun secara wawancara klinis tidak langsung serta-merta bisa mampu langsung tahu gitu. Jadi perlu pertemuan demi pertemuan, tidak sekali dua kali, bahkan butuh 3 atau 5 kali pertemuan seperti itu. Nah, di bab ini adalah bagaimana tentang uji realitas. Jadi, uji realitas dan tes kognitif ini merupakan adalah bagian dari testing yang dilakukan oleh seorang psikiater atau psikoterapis itu sendiri. Jadi sekali lagi untuk menegakkan diagnosa. Di sini fungsi kognitif yang dipakai adalah fungsi kognitif tentang ego, gitu, sebagai salah satu pengujian realitas berdasarkan analisa dengan evaluasi semua hasil dari fungsi ego itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang ego, kalau kita bicara tentang istilahnya egoisme dan lain-lain, itu kita akan kembali akan teringat dengan psikoanalisanya Freud. Tapi di sini kita membahas tentang apa yang ditampilkan oleh seorang Hans Hartmann, bahwa menyatakan ego itu tidak berasal dan dimunculkan dari id. Ya, kalau Freud kan bilang ego, ada id dan ada super ego. Bahwa tidak dimunculkan oleh id untuk melayani insting tidak sadar, bahwa id dan ego itu muncul secara bersamaan. Itu menurut Hartmann. Kemudian untuk secara independen ada 2 jenis ego di sini, yaitu ego primer dan ego sekunder. Kita akan membahas tentang 2 ego tersebut. Ketika kita bicara ego dikenalkan oleh Anne Freud, yang merupakan juga putri dari Sigmund Freud. Gitu. Kemudian juga Erik Erikson, juga Gustav Jung juga memperkenalkan ego secara konsep jiwa, dan bahkan secara perspektif sufi juga memperkenalkan ego, di mana ego adalah berupa nafs gitu. Kemudian apa sih tujuan uji realitas secara kognitif ini? Di mana tujuannya adalah untuk melakukan pengujian realitas ini untuk mempengaruhi pasien atau klien untuk mengenali pikiran negatif mereka, kemudian mengevaluasi pikiran mereka secara logis daripada secara emosional. Jadi mengesampingkan dulu emosionalnya, jadi mengedepankan secara logis. Kemudian apakah itu pikiran itu valid? Artinya valid gini, jadi apakah itu sesuai realita?
apakah tidak berhalusinasi atau berdelusi atau merupakan suatu waham gitu. Jadi makanya kenapa bahwa di sini ada tujuan adanya uji realitas. Nah, fokus pengujian realitas sendiri itu tidak selalu konsentrasi pada sumber perilaku atau pemikiran, tetapi lebih pada fakta bahwa pemikiran yang sedang dia pikirkan saat ini di hadapan kita itu sesuai atau tidak dengan perilaku kesehariannya. Seperti itu. Nah, di dalam uji realitas dan fungsi kognitif ini ada beberapa catatan yang harus kita garis bawahi. Di sini kadang ditemukan pasien atau klien itu tidak bisa melihat bahwa pikiran yang telah dialaminya pada kenyataannya itu tidak valid, artinya nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Kadang di pikiran dia itu A tapi pada kenyataannya itu D, seperti itu. Jadi tidak ada kevalidan, tidak ada sinkronisasi antara pikiran dengan kenyataan yang sesungguhnya. Karena itu maka dari itu, dari ketidakvalidan itu tidak boleh dijadikan dasar suatu penegakan diagnosis gitu. Kemudian uji realitas tes kognitif ini juga berfungsi untuk memfasilitasi pengalaman emosional korektif dengan mengacaukan atau mengubah ekspektasi negatif atau tidak realistis yang sebelumnya dimiliki demi fungsi yang lebih adaptif. Metode terapis ini juga merupakan terapi emosi rasional dan terapi perilaku kognitif. Nah, semua sangat tergantung pada kemampuan klien untuk sering memeriksakan dirinya sendiri, pemikiran internal, dan menilai pengaruh sebelumnya pada persepsi, penilaian, dan perilaku. Kemudian pengujian realitas ini tuh nggak bisa sendiri, harus selalu berkesinambungan antara perilaku, penilaian, dan perspektif itu sendiri. Dalam pembahasan ini ada pembahasan fungsi otonomi ego primer, di mana salah satu contoh kasus di sini adalah skizofrenia dan kepribadian ambang. Nah, bagaimana untuk cara menegakkan diagnosa bahwa ada kepribadian ambang atau skizofrenia dalam kasus si klien ini gitu. Di sini kita ketahui dulu bahwa skizofrenia adalah penyakit atau yang memiliki karakteristik yang melibatkan berbagai disfungsi kognitif. Sekali lagi, disfungsi kognitif, perilaku, dan kemudian juga serta emosionalnya. Tapi nggak ada salah satu gejala tunggal, artinya gejalanya itu berkesinambungan gitu. Di sini menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 atau DSM-5 bahwa skizofrenia itu memang nggak ada gejala tunggalnya gitu. Nah, kemudian juga pada umumnya ditandai oleh penyimpangan yang fundamental serta berkarakteristik dari pikiran, persepsi, maupun afek yang tidak wajar. Dan itu menurut pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ 3 yang dipakai di Indonesia. Menurut DSM-5 sendiri bahwa diagnosis skizofrenia itu juga adanya halusinasi, delusi, kemampuan bicara terorganisir, terus perilaku tidak terorganisasi, dan katatonia. Nah, ini yang harus benar-benar diuji secara realitasnya, bahwa valid tidak itu antara kenyataan dan pemikirannya. Yang kita tahu bahwa halusi dan delusi itu sendiri adalah sesuatu yang istilahnya hanya dia yang tahu, hanya pemikiran dia yang paham, seperti itu. Nah, kemudian skizofrenia ini dijelaskan di DSM-5 juga adalah gangguan yang memiliki beberapa sifat, diantaranya memiliki gejala positif seperti halusi dan delusi, artinya bahwa
sudah positif bahwa antara pemikirannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, kemudian adanya ekspresinya yang kurang gitu, terus kemudian juga berkurangnya kemampuan menghadapi masalah dan penalaran, artinya dimana seseorang yang mungkin istilahnya lebih mudah menalar dan kemudian si klien ini tidak gitu, kemudian memiliki perilaku yang tidak teratur, kadang berbicara ngelantur gitu, terus juga mempunyai disfungsional pada area kehidupan yang penting, artinya dia tidak bisa memahami perjalanan hidup yang memang sehari-hari dia lakukan. Kemudian gitu ada suka bergumam dengan keras di depan umum, kemudian juga melakukan hal yang tidak masuk akal. Nah dari sini seorang psikiater, seorang terapis memeriksa, artinya melakukan tes terhadap ini sesuai atau tidak. Nah untuk melakukan hal-hal yang seperti ini dari kriteria tadi itu tidak mudah dan butuh waktu serta proses yang lama kayak gitu. Jadi nggak sekali datang oh iya ini langsung didiagnosa skizofrenia, tidak seperti itu. Nah di sini ada contoh kasus seorang perempuan berusia 41 tahun, ya merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Selama dia kebetulan sudah menikah gitu, selama 1 bulan terakhir dia mengeluh gampang marah, sulit tidur, kemudian entah kenapa juga dia membakar bajunya sendiri, sering memukul keluarganya karena menurut di sini kita panggil aja namanya si Mawar ya. Nah Mawar ini ada suara-suara yang nyuruh dia untuk melakukan hal tersebut, suara-suara yang sering muncul dan mirip dengan suara-suara keluarganya. Kita pasti sering dengar hal-hal seperti itu, bahwa anggapan orang-orang tertentu mungkin itu hal-hal yang mistis, hal-hal yang istilahnya oh karena ada istilahnya yang membisikkan itu roh halus gitu ya. Kita pasti suka dengar seperti itu, tapi pada kenyataannya ternyata ada gangguan yang seperti itu, gangguan seperti itu. Nah kemudian juga kadang si Mawar ini juga sering keluar rumah dan lama kembalinya. Setiap keluar rumah si Mawar ini sering ngelihat orang-orang tuh kayak jadi ngelihat dia perasaan dia aja ya, kayak ngelihat dia tuh orang-orang tuh aneh gitu, ngelihat orang-orang tuh bener-bener yang istilahnya seharusnya mungkin saya nggak usah berada di sini kali ya gitu, karena orang-orang yang ngelihat saya kayaknya aneh banget gitu, padahal mungkin belum tentu orang-orang yang ada di sekitarnya itu melihat si Mawar ini aneh gitu, itu hanya perasaannya dia saja gitu. Nah kemudian tidurnya nggak nyenyak, sering terbangun pada malam hari gitu, terus bisikan-bisikan itu juga makin lama makin sering gitu, istilahnya kayak ada yang memang istilahnya mengikuti kita gitu loh. Mungkin ada hal-hal yang memang istilahnya ini seperti bisikan-bisikan dari roh halus gitu, padahal itu adalah sebuah delusinya, sebuah halusinasi, bahkan bisa disebut dengan waham juga gitu loh, bahwa dan ini sangat terganggu sendiri. Nah lalu bagaimana seorang psikiater harus mengkomunikasikan hal-hal yang dia temukan dalam kasus si klien ini gitu. Secara psikodiagnostik bahwa seorang psikiater harus melaporkan tidak hanya ungkapan berupa oh fungsi ego otonomi primer kamu terganggu gitu, kita mana paham ya dengan bahasa seperti itu orang awam ya kan, tetapi lebih memberikan penjelasan yang detail dan mengkomunikasikan dengan lebih baik apa saja yang ditanyakan gitu. Ini saya kurang paham tentang kode etiknya bahwa seorang psikiater boleh atau tidak mengemukakan apa yang dialami klien sehingga akhirnya bisa disebut diagnosa terakhirnya adalah ini gitu. Saya kurang paham karena saya bukan ahlinya atau yang berwenang untuk melakukan itu gitu. Jadi yang saya dapat dari buku adalah seperti itu. Jadi kemukakan
apa yang ditemukan di dalam diri si klien, baik tentang penilaiannya, tentang persepsi dan perasaan diri sendirinya gitu. Yang perlu detail, secara detailnya itu mungkin tidak perlu diungkapkan kali ya ke klien itu sendiri gitu. Jadi karena pada dasarnya ketika ini kan kita ambil contoh kasusnya skizofrenia nih gitu, seorang klien skizofrenia saya rasa akan cukup sulit untuk menalar bahwa kamu seperti ini. Mungkin lebih di pada pendampingnya atau didampingi oleh orang yang memang istilahnya keluarga dekat seperti itu. Mengkomunikasikannya pun harus sederhana gitu, harus sejelas mungkin, terutama menyangkut yang berhubungan dengan klien itu sendiri. Artinya ketika mendiagnosa bahwa ternyata klien ini dari yang didapatkan hasil tes dan lain-lain ini adalah jadi kami bisa menyimpulkan bahwa ini adalah gangguan skizofrenia gitu. Nah seperti itu, mungkin dijelaskan lagi skizofrenia itu apa, penjelasan yang sederhana yang bisa dicerna oleh orang awam yang mendampingi pasien itu sendiri gitu. Nah kemudian juga saya mengambil contoh di kepribadian ambang. Artinya di sini ada borderline personality disorder, yaitu gangguan kesehatan mental yang berdampak pada cara penderita berpikir dan merasakan tentang dirinya sendiri. Serta masalah ini tuh tentang kepribadian ambang itu masalah citra diri gitu, yang kesulitan mengendalikan emosi, perilaku, terus kemudian pola hubungan yang tidak stabil gitu. Nah ini borderline personality masuk ke dalam gangguan kepribadian ya. Ciri-cirinya apa saja sih kepribadian ambang itu? Di sini ada beberapa ciri-ciri yang saya sebutkan. Impulsivitas, kemudian ketidakstabilan hubungan, mendadak berubah total, kemudian mudah tersinggung, argumentatif, cepat menyerang, kemudian juga tidak pernah memiliki kepastian dalam nilai loyalitas atau pilihan karir gitu. Kemudian tidak tahan berada dalam keadaan kesendirian. Kemudian bahkan yang paling ditakuti dari seorang yang punya kepribadian ambang itu adalah sering mencoba bunuh diri dan melakukan tindakan memutilasi diri sendiri. Nah, dalam kepribadian ambang ini sendiri gitu, untuk menegakkan diagnosa bahwa kamu ternyata menderita gangguan kepribadian ambang, bahwa kepribadian ambang tuh seperti ini. Dan untuk melakukan hal itu, seorang psikolog atau seorang psikiater juga harus benar-benar bisa menjelaskan secara jelas, detail, dan sederhana. Saya yakin di luar sana banyak banget seorang psikiater, psikolog, dokter jiwa, bahkan seorang konselor yang memang istilahnya yang sudah berpengalaman dalam semua tes yang dilakukan ya, semua tes yang dilakukan, baik itu wawancara klinis, baik itu uji realitas, tes IQ, tes yang lainnya, itu tergantung dari pengalaman masing-masing orang yang melakukan tes itu sendiri. Artinya bahwa pengalaman itu penting, jam terbang juga penting gitu ya. Tetap pasti pendidikan itu penting, bahwa mereka itu profesional di bidangnya, artinya profesional di bidang kesehatan jiwa dan mental gitu. Nah, kemudian ini adalah fungsi otonomi ego primer, dan fungsi otonomi ego sekundernya itu ada yang pernah saya baca itu di buku ini adalah tentang kecemasan. Artinya jadi cemas dan gangguan kecemasan itu sesuatu yang berbeda, bahwa cemas itu adalah salah satu perasaan, emosi yang muncul yang bisa kita hitung dalam waktu hitungan jam karena ada sesuatu tertentu yang memang kita lagi pikirin. Beda dengan gangguan kecemasan itu bisa berlangsung lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. Bahkan kalau boleh saya cerita sedikit, saya adalah seorang yang mengalami anxiety disorder gitu, dan itu memang lama gitu, dan butuh bantuan seorang tenaga profesional untuk
tidak menghilangkan itu sih, tapi sebenarnya mengurangi. Nah, untuk menghilangkannya gimana ya, tetap kembali lagi kepada seorang dokter yang sedang menangani hal tersebut gitu. Jadi bagaimana terapi ini nanti? Nah, terapinya itu tergantung dari berat atau tidaknya kasus si pasien atau si klien. Seorang psikiater, dokter jiwa, bahkan terapis itu butuh pengalaman serta ilmu yang memang ahli di bidangnya gitu. Jadi di sini untuk menegakkan diagnosa itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Dan saya juga berpesan kepada teman-teman, jika memang istilahnya ada yang sesuatu yang tidak sesuai dengan diri sendiri, ada sesuatu yang memang istilahnya dalam diri itu sesuatu yang mengganggu dan lain sebagainya, lebih baik dibicarakan kepada orang-orang tertentu yang memang mampu menangani itu gitu. Kita boleh pilih-pilih dalam mencari orang yang mengerti, dan bahkan jika diperlukan seorang ahli, kita tidak masalah datang kepada seorang ahli itu. Toh tidak melulu orang yang dengan gangguan jiwa, dalam arti kata di sini seseorang yang gila untuk pergi ke psikiater, ya nggak gitu juga gitu. Bahkan ada orang-orang yang pergi ke psikiater itu justru untuk menolong dirinya sendiri, bahwa ada ketidaknyamanan dalam dirinya sendiri gitu. Mereka butuh seorang ahli, butuh orang yang memang untuk membimbing mereka, untuk mengarahkan dan lain-lain gitu. Dan itu mengganggu banget gitu. Nah, di kesimpulan yang saya bicarakan ini apa? Kesimpulannya adalah pada akhirnya bahwa pengujian realitas dan fungsi kognitif ini adalah titik batas dari akhir batas dari kumpulan tes yang dilakukan gitu. Tetapi apakah ini adalah akhir dari sebuah tes untuk menegakkan diagnosa? Tidak juga gitu. Kadang ada kasus-kasus yang diperlukan juga untuk pengetesan selanjutnya seperti tes IQ dan lain-lain gitu. Jadi untuk menentukan satu diagnosa itu perlu waktu dan perlu benar-benar perlu kesabaran bagi si klien maupun keluarga. Di sini support system sangat diperlukan. Dalam hal ini support keluarga, support teman, support orang-orang sekeliling dan lainnya, seperti itu. Oke, baik, saya kira saya cukup sampai di sini penjelasan saya tentang uji realitas dari fungsi kognitif itu sendiri. Mungkin dalam hal ini saya hanya melakukan tugas kuliah, mata kuliah diagnostik. Untuk selebihnya saya juga bukan seorang ahli, saya hanyalah mahasiswi biasa gitu ya. Jadi bagaimanapun di sini juga saya mendapatkan dari beberapa referensi, antaranya DSM-5, BPJJ, bahan buku-buku yang memang istilahnya menyangkut hal-hal ini gitu. Jadi memang istilahnya benar-benar ini sebatas sebagai tugas kuliah. Saya mendisklaim bahwa ini bukan kajian ilmiah yang menyatakan bahwa saya seorang ahli, tidak. Saya hanyalah seorang mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.